Oke, baik teman-teman. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya. Jadi tahun lalu itu sempat gempar ya di dunia power tool. Itu kemunculan bor. Jadi ini bor cordless ya. Dia mirip DeWalt. Secara desain memang mirip DeWalt. Waktu itu sudah pernah saya bahas. Namun saya tidak share di YouTube, melainkan hanya di Instagram pribadi saya. Nah, waktu itu saya pertama kali beli dan waktu itu juga saya pertama kali coba. Itu video ada di Instagram saya teman-teman ya. Tidak saya share di YouTube karena saya baru membuat YouTube ini baru di sekitar 1 bulan terakhir inilah. Nah, dan tepat hari ini adalah 1 tahun. Bukan tepat hari ini ya, tepat di bulan ini adalah 1 tahun saya bersama DeWalt seharga 300 ribuan ini. Jadi waktu itu saya beli itu harganya 370 atau 80 ribu gitu, saya lupa. Tapi setelah sebulan saya beli itu harganya sudah mulai goib ya. Barangnya juga kemungkinan saya rasa barangnya masih banyak, cuma harganya mulai goib. Ada waktu itu saya pernah nemu di satu toko itu dia jual ada di 500 ribu, ada di 800 ribu, ada juga yang sampai menjual di 950 ribu. Nah, jadi harganya sudah mulai tidak masuk akal teman-teman ya. Jadi untuk yang awal-awal beli kemungkinan sudah banyak yang mereview ini DeWalt 300 ribuan ini. Cuma entah kenapa setelah tidak lama kemunculannya itu harganya ya melonjak tinggi tadi. Nah, untungnya saya waktu itu beli masih dapat di harga 380 ribuan kalau nggak salah. Jadi masih bisa disebut bor DeWalt 300 ribuan. Nah, buat teman-teman mungkin yang beli ini dengan harga mahal, menurut saya sangat disayangkan karena memang ini bukan yang asli ya. Ini hanya desainnya saja yang mirip gitu loh. Dan secara kualitas juga setelah 1 tahun pemakaian teman-teman ya, tidak waktu saya beli pertama karena saya sudah lupa. Mungkin nanti saya akan sertakan Instagram saya untuk bisa melihat video review waktu saya beli. Itu bisa dilihat tanggal share-nya berapa dan bulan ini tepat 1 tahun. Nah, oke teman-teman, setelah 1 tahun saya menggunakan ini, sebetulnya ada banyak masalah yang saya temukan ya ketika menggunakan, baik secara penggunaan yang ringan maupun yang berat ya. Itu yang berat jelas tidak mumpuni karena semua yang fitur-fitur yang ada di sini semuanya hanya gimmick teman-teman ya. Jadi tidak semestinya apakah berfungsi, namun apakah itu maksimal jelas tidak teman-teman ya. Secara baterai aja kalau di sini tertulis 18 volt, padahal aslinya hanya sekitar 12 voltan dan itu pun ya baterai-baterai murahan lah. Tidak bisa dikatakan bagus. Nah, namun karena modelnya seperti ini dengan harga yang relatif murah, jadinya kita juga tidak bisa komplain gitu loh. Karena ya kuning-kuning seperti ini tuh siapa yang nggak suka gitu loh. Mungkin ada juga yang nggak suka warna kuning. Cuma kebanyakan karena melihat ini seperti brand global itu jadinya beli semua gitu. Nah, untuk mereknya M-Don, mungkin sudah banyak yang tahu. Dan di sini ada beberapa kerusakan setelah saya pemakaian ya. Ini sebelum setahun ya, mungkin hanya sekitar 3-4 bulan setelah saya beli itu ada banyak kerusakan. Nah, saya akan sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah baterai. Baterai itu waktu pertama kali beli itu di cas itu ya sudah cukup lama lah, sekitar 1,5 jam, padahal cuma 12 volt. Nah, itu tadi kualitas baterai memang sudah tidak bagus. Nah, tapi lama-kelamaan setelah 3, 4 atau 5 bulan lebih itu ngecasnya jadinya tergolong apa ya, cepat tapi juga cepat habis gitu teman-teman. Jadi saya waktu itu pernah ngecas itu di bawah 1 jam. Sebelum saya pertama kali beli dulu yang 1,5 jam itu, saya cas ini di bawah 1 jam sudah penuh dan habisnya itu juga cepat banget. Mungkin hanya sekitar 10 menitan itu sudah habis, padahal hanya untuk nyekrup-nyekrup. Bukan untuk ngebor ya, masih untuk nyekrup-nyekrup. 10 menit sudah habis untuk baterainya. Saya lupa baterai yang mana, pokoknya salah satunya ini sudah mulai ya sudah rusak lah. Saya bilang belum rusak total sih, masih berfungsi, cuma sudah daya tahannya turun. Nah, itu untuk baterai. Dan untuk build quality ya tidak bisa berapa banyak lah dengan harga segitu, apalagi barang gimmick teman-teman ya. Yang di tulisan ini semuanya jelas palsu. Nah, untuk unitnya sendiri yang pertama adalah oke, saya coba nyalakan dulu supaya teman-teman tahu bahwa ini masih berfungsi. Nah, masih berfungsi teman-teman ya. Nah, untuk unitnya sendiri yang rusak yang pertama adalah bagian caknya. Nah,
Untuk bagian caknya ini sebetulnya dia di sistem untuk kuncian satu tangan, tapi entah kenapa ketika dikunci semuanya ikut muter ya, dalam gearboxnya juga ikut muter, jadinya tidak bisa dikunci. Nah, cuma gini-gini aja gitu lah. Akhirnya untuk cara lama ketika mau buka ya seperti ini, pakai trigger. Nah, ini untuk kunci juga seperti ini. Dan itu jelas tidak efektif, sering lepas untuk mata obeng maupun mata bor, teman-teman ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, untuk torsi saya rasa tidak berfungsi semestinya ya setelah sampai 1 tahun ini. Jadi meskipun di torsi berapapun, untuk nyekrup kecil aja kadang sudah mulai bunyi kretek-kretek gitu. Jadi tidak, ya bisa dibilang sudah tidak normal lah untuk pengaturan torsi. Dan untuk pengaturan fitur juga, sini ada mode skrup, terus drilling dan juga hammer. Ini juga tidak berfungsi. Yang hammer jelas tidak berfungsi. Kalau waktu saya beli pertama kali pun sudah tidak berfungsi untuk fitur hammernya. Nah, untuk drillingnya sendiri, akhirnya untuk nyekrup maupun drilling ya saya gunakan mode drilling gitu loh. Karena untuk mode penyekrupan sendiri menggunakan torsi itu sudah sangat tidak mumpuni. Meskipun skrupnya ya saya beli contoh skrup sekecil ini lah. Nah, skrup sekecil ini itu sudah kewalahan meskipun torsinya saya buat di 25 untuk torsi maksimal ya. Nah, itu yang kedua. Terus untuk fitur yang ketiga, untuk problemnya yang keempat adalah untuk perpindahan speed. Ini sudah sangat-sangat nyangkut teman-teman ya. Jadi ketika saya menggunakan speed 1, ketika dia tidak kuat, ini langsung geser teman-teman ke speed 2 gini. Atau kalau di sini tulisnya high and low. Jadi ketika saya menggunakan low untuk nyekrup ya, seharusnya memang begitu, namun ketika dia tidak kuat itu langsung berpindah ke high gitu, otomatis rusak ini namanya. Dan ketika di tengah, dia bisa berhenti di tengah gini teman-teman. Nah, sebentar, kadang itu nemu momen yang ketika berhenti di tengah itu, nah seperti ini. Untuk pengaturan speednya dia berhenti di tengah gini ya, dan ketika ditekan trigger ini muter. Tapi ketika caknya ditahan, nah termuter teman-teman ya. Nah, bunyi seperti ini nih. Nah, ditekan. Nah, ditekan. Caknya saya tekan nih. Trigger juga saya tekan. Nah, itu kerusakan fatalnya. Tapi kalau untuk speed high-nya ini masih berfungsi teman-teman ya. Jadi ketika saya melakukan drilling ataupun skrup, itu saya menggunakan speed 2 semua karena speed satunya sering nyangkut ke tengah dan akhirnya jatuhnya seperti tadi teman-teman ya. Itu. Dan untuk indikator light masih berfungsi ya, masih berfungsi normal. Untuk reversible masih berfungsi, tangan dia mengunci. Dan untuk trigger, semakin ke dalam kita neken semakin kencang. Nah, tapi ya sudah mulai gerdeg-gerdeg gitu ya suara mesinnya. Dan itu untuk bor 1 ini. Ketika saya lihat untuk deskripsi ininya juga sudah tidak masuk semua ya. Ini untuk bor DeWalt 300.000 yang mungkin sudah banyak yang beli pada waktu itu, dan saya waktu itu hanya mereview di Instagram saja. Dan ini adalah mungkin bukan review ya, tapi pengalaman saya setelah setahun, karena di bulan ini itu sudah genap setahun saya menggunakan bor ini. Apakah bisa dipakai untuk bekerja? Saya jawab bisa. Karena sering saya gunakan ketika untuk drilling saja, karena speed 2-nya yang berfungsi ya, atau height-nya. Jadi saya gunakan hanya untuk drilling, sedangkan untuk nyekrup saya pakai bor yang lain gitu, atau pakai impact driver teman-teman ya. Jadi masih berfungsi, masih sering saya gunakan, tapi hanya untuk drilling. Dan biasanya tidak drilling yang terlalu berat ya, karena ketika saya pasangi mata bor Foster Beat, saya berikan contoh Foster Beat seperti ini ya. Ini biasanya untuk melubangi axle sendok ataupun untuk ya melubangi dengan skala besar lah, skala lingkaran yang punya diameter itu menggunakan ini. Bisa juga menggunakan bor kipas, bisa juga menggunakan hole saw. Nah, yang saya sering gunakan ini, dan itu sudah tidak kuat teman-teman ya. Meskipun di diameter Foster Beat-nya ini hanya sekitar 1 cm pun itu dia sudah kewalahan, dan ya hanya masuk sedikit saja. Setelah itu sudah nggak mau jalan lagi. Dan ketika saya paksa, nah seperti tadi, ketika trigger ditekan, ini juga saya tekan dan masih muter gitu loh. Dan ininya nggak mau muter atau
bahasanya itu dol. Nah, mungkin seperti itu tentang board Diwal 3.000-an ini. Nah, buat teman-teman yang juga punya pengalaman atau mungkin punya produk seperti ini, nah coba dicek apakah masih berfungsi normal atau sudah rusak gitu. Karena kalau saya pribadi masih maintenance ya sampai sekarang, jadi masih bisa saya gunakan meskipun tidak maksimal. Nah, hanya untuk gimmick-gimmick saja, hanya untuk dipajang saja, tidak terlalu sering saya gunakan juga, hanya untuk rumahan saja. Tapi kalau untuk kerja di workshop, jelas tidak mumpuni teman-teman ya. Entah teman-teman punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, ini tentang opini pribadi saya tentang produk ini. Nah, oke teman-teman, masih lengkap, cas juga masih ada, dan koper juga masih bagus. Nah, mungkin itu dari saya tentang produk ini. Nah, silahkan tulis di kolom komentar jika teman-teman punya produk ini ataupun punya pengalaman pribadi saat menggunakan board Diwal 3.000-an ini, oke? Atau mungkin kena di harga lain, nah silahkan komen. Oh Pak, saya kena harga 500.000 atau 700.000, nah Anda tertipu. Nah, mungkin itu tentang produk ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Nah, ditunggu saja video selanjutnya. Saya akan mungkin share untuk finishing meja kopi atau coffee table yang pernah saya buat kemarin. Nah, ditunggu saja videonya. Oke teman-teman, bukan review ya, pengalaman 1 tahun menggunakan produk ini. Terima kasih dan salam sehat untuk semuanya. Bye bye.